Saya kalau udah cerita orang tua saya sedih. Saya anak ketujuh, bapak saya karyawan kebun melati. Kalaulah contoh ada kemalangan, ada famili kita yang meninggal, itu terkadang saya nggak bisa datang. Salam Planters. Halo Sobat Poros, podcastnya Regional 1. Ya, jadi ini podcast kita perdana ya, Syah. Perdana tayang banget nih Kak di Regional 1 PTPN 1. Kira-kira Kak, Poros ini tuh apa dulu nih Kak? Ya, kalau kayak tadi ya, podcastnya Regional 1. Oh, iya, jadi iya. di sini tuh bisa bincang Planters nih, Syah. Apapun bisa kita bahas nanti Bisa di kita sini. bahas ya. Nah, kalau misalnya yang Bapak Bapak ganteng di tengah ini, kita nih, yang Kak. satu-satunya kan yang ganteng Siapa ini. sih Kak? Aku kayaknya kenal sih, tapi kayaknya mau kenal lebih nih. Betul, langsung aja ya. Selamat siang, Siang, Pak Pak. Ilham. Siang Ica, siang Tasa. Siang Pak. Pak, boleh kita kenalan dulu Pak, namanya Pak, jabatannya sekarang. Ya, hal-hal yang pengen Bapak kenalin dah sama sobat-sobat Planters yang nonton podcast kita nih. Nama saya Ilham. Cuman Ilham doang. Singkat ya, singkat. Saat ini sebagai kepala bagian sekretaris perusahaan. Sebenarnya saya sudah di beberapa tempat sih, karena untuk level kepala bagian kayaknya saya yang tertua di sini. Oh, kalau ngomong tua memang usianya berapa Pak kalau boleh tahu nih? Sudah 56. Wah. Bentar lagi Bentar nih, lagi ya? bentar lagi kayaknya pensiun ini. Ini dengar-dengar harusnya MBT ya Pak ya? Iya, sebenarnya saya sudah MBT, 1 April nanti sudah pensiun. Memang luar biasa dedikasinya. Tapi dedikasinya ya Kak, masih Betul. dikaryakan di PTPN 1 Betul. ini Regional 1, luar biasa. Ya, kalau boleh tahu Pak, cerita dong Pak sedikit. Mungkin yang lain tuh penonton di sini tuh penasaran. Sebenarnya perjalanan karir Bapak tuh dari mulai CKP sampai bisa sukses sekarang ini gimana sih Pak ceritanya? Sebenarnya saya dulu masuk ke PTP 2, asli PTP 2 tahun 95. Itu kami ada 28 orang, 14 orang dari dalam, 14 orang dari luar. Kemudian pada saat orientasi saya ditempatkan di Riau, Kebun Lindai. Oh, dulu kita Kebun ada Rio Lindai. juga ya? Ya, Kebun Lindai. Kemudian penggabungan PTP 2 dengan PTP 9 saya ditarik. Jadi dari situ mulailah karir saya di PTPN 2. Jadi saya sudah ke kelapa sawit. Oke, ke tembakau udah pernah, ke tebu juga pernah. Jadi untuk level untuk kita planters, semua komoditi sudah saya jalani. Nggak salah kita Nggak ngundang salah, guest star betul. pertama ini udah Pengalamannya ya Kak, udah paket banyak. komplit Paket jadinya komplit kan? ya Kak, segala hal bisa kita tanya nih Pak. Betul. Kak. Kalau boleh tahu itu dari tahun berapa Pak Bapak masuk kerja? Saya masuk tahun 95, lebih kurang sudah 27 tahun lebih ya. Iya, 27 tahun lebih. Waduh Pak, berarti kan Pak, artinya Bapak kan basicnya itu tanaman ya Pak. Nah dengan kondisi Bapak sekarang jadi kabak sekper Pak, itu kan kontradiktif banget nih Pak. Dengan dari yang tanaman dan sekarang harus administrasi. Nah menurut Bapak itu Bapak mengalami kesulitan nggak sih Pak untuk penyesuaian terhadap proses kerja seperti itu Pak? Sebenarnya pada awalnya memang agak sulit ya, karena biasanya kita berhadapan dengan lapangan, dengan tanaman, dengan SDM langsung, dengan karyawan. Tiba-tiba harus duduk di kantor direksi dengan AC dari pagi sampai bahkan sampai malam. Memang perlu penyesuaian. Tapi semua kalau kita yang namanya kerja itu kita ikhlas, kita jalani seperti air mengalir aja, pasti semua bisa teratasi. Jadi Pak, kira-kira kesulitan terbesar tuh apa sih Pak selama Bapak bekerja? Atau mungkin ada pengalaman cerita dulu nih Pak yang masih terkenang sampai sekarang? Sebenarnya kalau dari pengalaman ya, saya pernah pengalaman yang berkesan dulu ya. Iya. Pengalaman yang berkesan yaitu saya manajer kebun tandem hilir. Jadi waktu itu banyak areal XHGU di tandem hilir itu kami tanami, sehingga potensi penggarap itu mungkin ya, mungkin mereka
jadi masuk ke Kebun Tandem Hilir. Kemudian saya selalu tiap bulan itu koordinasi dengan Bapak Kapolres setiap bulan, sehingga tanpa saya minta pun Pak Kapolres itu membantu saya sampai diturunkan pasukan Barakuda. Itu yang paling berkesan. Jadi sebenarnya hubungan baik itu harus kita jalin terhadap semua stakeholder. Tidak perlu gitu kita diundang, ya harus datang, jangan diwakilkan. Jadi saya kira itu yang paling berkesan. Saya kira itu. Jadi kan ternyata ya dengan kebaikan kita, terus habis itu kita harus humble, orang lain tuh mau ngebantu kita ya Pak ya. Jadi rendah hati walaupun satu lagi harus positive thinking terhadap orang. Jangan berburuk sangka kepada orang, kita harus tetap positive thinking. Jadi jika kita berpikiran positif, saya yakin itu akan membawa kebaikan bagi diri kita sendiri. Nah, kan kebanyakan ya sekarang kan penonton kita kan milenial nih. Betul. Nah, milenial ini kadang suka overthinking, Pak. Betul. Jangan kan kadang aku juga Zamannya overthinking ya kan. zamannya overthinking ya, Kak. Gimana sih Pak untuk supaya kita tuh jangan overthinking gitu. Belum Belum apa-apa apa-apa udah udah aduh mikirin pusing duluan, aduh mikirin ini. Itu jeleknya dulu yang kita pikirin ya. Betul. Gimana sih Pak supaya Ya, nggak seperti di overthinking? awal tadi, kita kerja itu seperti air mengalir aja, seperti air mengalir. Tidak perlu kalau ini nanti aku begini, kalau ini aku ini. Pokoknya kita jalani seperti air mengalir aja. Saya yakin karena kita positive thinking, berkah dari Allah itu pasti positif. Tapi kalau kita belum apa-apa negatif, karena ucapan itu adalah doa. Jadi jika kita berpikir yang negatif setiap hari, itu akan menjadi doa. Berarti kan bisa berpikir jelek, ya hasilnya akan jelek. Mungkin ini sih Pak, mau bertanya juga nih Pak berkaitan dengan milenial. Ini kan Bapak anggotanya juga sekarang kan kebanyakan milenial nih Pak. Nah, tanggapan Bapak dengan kinerja milenial sekarang tuh gimana sih Pak? Kalau boleh tahu nih Pak. Deg-degan nih. Kita dinilai nih Pak. Deg-degan nih. Ya sebenarnya kan milenial sekarang ini pintar-pintar ya. Pintar-pintar tapi memang tidak semua sesuai yang kita harapkan. Contoh ya, di lapangan itu yang namanya kita planters, kita asisten perkebunan, itu walaupun kita pintar, tapi kalau dengkul kita nggak dipakai, itu nggak ada gunanya. Karena yang tanaman itu harus kita lihat sampai ke ujung. Jadi ya milenial pintar tuh, cuman ini tadi terkadang kepeduliannya itu masih kurang. Tapi kalau yang saya kenal beberapa milenial bekas bawahan saya langsung, itu sepertinya sekarang sudah banyak yang jadi. Karena memang saya di perkebunan itu, apalagi terhadap yang milenial, baik saya ataupun keluarga saya, ibu, itu peduli kepada mereka. Bapak Ebel kalau misalnya kita bilang gitu, iya, Iya, kebapakan jadi- saya jadi, Pak Ebel, eh, iya. Apalagi kalau di rumah itu milenial, terutama yang anak-anak muda itu dekat sama ibu. Jadi saya bawa ke pekerjaan, saya bawa juga ke kekeluargaan. Jadi saya tidak akan umpamanya dia salah, saya tidak akan marah. Saya kasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau nggak bisa, saya main tulis. Karena udah sekali, 2 kali, udah 3 kali loh ya Itu kan. namanya bebal gitu ya. Berarti Pak dalam bekerja itu bukan cuman profesionalitas juga Pak, tapi kekeluargaan juga ya Pak di dalam. Ya, saya kira itu kita harus bisa menempatkan saatnya kerja ya kita kerja, saatnya lagi santai atau di luar kekeluargaan itu tetap kita jalin. Iya. Jadi kan Pak, kalau misalnya kita lihat sekarang Bapak udah jadi Kabak Sekper ini, kan kita lihat udah sukses nih. Iya. Siapa sih Pak di balik kesuksesan Bapak nih? Yang pertama ya jelas pasti keluarga saya. Terus yang paling utama itu ya saya kok udah kedua ibu bapak saya. Boleh cerita sedikit Pak, biar teman-teman tahu Iya, mungkin motivasi gimana sih kita motivasi juga. juga iya. Saya kalau udah cerita orang tua saya sedih. Boleh ya? Boleh Pak, Pak. silakan, Pak. Silakan Pak, silakan Pak.
kalau misalnya orang tua kan memang terenyuh ya semua. Iya, saya satu keluarga 10 orang. Jadi kan saya anak ketujuh. Bapak saya karyawan kebun melati. Jadi saya bisa kuliah pun karena memang kemauan keras saya. Jadi terhadap anak-anak yang sekarang, beruntunglah jika memang orang tuanya masih ada, bahagiakanlah. Karena doa ibu, doa orang tua itu akan makbul. Jadi di balik kesuksesan saya, ya orang tua saya. Karena memang doa orang tua itu akan sangat makbul. Saya kira itu. Jadi ikutan sedih ya Kak ya. Apalagi yang perantau seperti saya tuh ketemu bapak yang mungkin jarang kita temuin, kan atasan kita punya sisi kekeluarganya juga, jadi tersentuh mendengar perjuangan bapak di balik kesuksesannya orang tua itu memang sangat berpengaruh ya Kak. Dan terkadang kita kan Pak sebagai anak misalnya orang tua kita masih ada, kita mungkin suka mengucap kata-kata yang kurang pantas. Tapi begitu bapak ceritakan dengan ini balik lagi, oh mumpung orang tua kita masih ada, kita harus berbakti gitu ya Pak ya, karena doa ibu kan memang seorang ibu, doa orang tua memang sangat paling penting. Ya, Bapak minum dulu. Dan agak Ya, cair makanya lagi ya. pesan saya ini tadi ya, janganlah sekali-kali kalian mengecewakan orang tua, karena memang doa orang tua itu sangat makbul. Karena saya sudah merasakan, saya 10 bersaudara, anak seorang karyawan. Saya bisa sampai ke titik sekarang ini, itu terkadang yang saya sedih. Saya sudah seperti sekarang ini, tapi orang tua saya tidak bisa menikmati. Jadi untuk kalian yang masih muda, jangan sekali-sekali membantah orang tua, karena kayak manapun orang tua itu menginginkan anaknya yang terbaik. Ya, betul. Nah, ingat-ingat ya, sobat Plenter, sobat Poros semua diingat-ingat. Bisa jadi quotes hari ini tuh Kak. Betul. Ya, lanjut tadi udah terharu gimana sedih-sedih. Kita happy lagi nih Kak. Kita bangun Ya, suasana lagi. happy lagi. Jadi kan, kalau misalnya kita ngomong milenial, dari usia Bapak ini, kelihatan tuh Bapak tuh demografi berjalan gitu, dengar-dengar ya kan. Karena Bapak tuh kenal sama semuanya gitu. Iya. Nah, selain demografi berjalan, Bapak juga ingatannya kuat. Gimana sih Pak cara mengasah ingatan itu supaya tetap kuat gitu? Karena mau yang di kebun, mau yang di kandir, semuanya kalau ketemu pasti Pak Ilham tuh tahu gitu loh. betul. Setidaknya tanda gitu Pak. Ya mungkin karena memang saya sudah jalani di beberapa kebun kelapa sawit saya pernah jadi asisten, jadi askep dan jadi manajer. Kebun tebu juga saya pernah jadi askep dan jadi manajer. Kemudian tembakau saya sebagai asisten tembakau pernah. Kemudian semua distrik juga sudah pernah saya jalani. Saya juga pernah jadi kepala bagian tanaman. Saya juga pernah jadi kepala bagian SDM. Jadi kalau kerja itu memang kita hayati, kita ikhlas. Jadi setiap personal ya pasti harus saya kenal. Makanya terkadang kalau ada BRM yang nanya itu gimana katanya, Pak itu orangnya begini. Itu pernah dulu di sini, itu pernah dulu di sini. Saya hafal jadinya. Berarti karena itu memang sudah itu tadi saya kerja saya jiwai. Saya ikhlas, saya tidak negative thinking. Jadi kepada siapapun, terutama kepada milenial, kerjalah dengan ikhlas, jangan negative thinking, baik terhadap pekerjaan ataupun terhadap orang lain. Banyak sekali nih hikmah-hikmah dan pesan-pesan untuk semua sobat Poros yang lagi mendengar di YouTube ini ya. Nanti kita di YouTube kan ini kan? Di YouTube nih Di Kak, YouTube. platformnya YouTube. Makanya jangan lupa di subscribe ya. Oke Pak, kalau misalnya Bapak itu boleh nggak kita tahu Pak pesan dan tripsnya supaya menjadi asisten yang tangguh, baik itu yang di lapangan maupun yang di kantor, supaya bisa nih Pak mengikuti jejak karir Bapak nih Pak. Yang pertama disiplin. Ya. Dari mulai asisten sampai dengan sekarang, saya baik di kebun, baik di afdeling, baik di kantor kebun, baik di kantor distrik atau di kantor direksi, pasti saya datang duluan.
Iya, dulu jam 6:30 Bapak udah sampai Udah loh. ready Ya, ya? iya, sedangkan kita Pelayan jam belum datang, saya buka. Kayak hari ini, saya datang tadi jam 6.15. Padahal jam masuk kerja kita jam Jam 8. 8. Ya, 6.15 Karena loh. merasa seperti contoh ya, semalam 1 harian mendampingi tamu dari pagi sampai malam. Saya berpikir pasti banyak surat di meja. Jadi saya tetap kalau seperti itu saya harus lebih awal datang sehingga gitu jam kantor pekerjaan di meja saya sudah habis. Rasa tanggung jawab juga ada Iya. ya Pak kan. Ya. Berarti bukan berarti ada kerjaan yang lain meninggalkan kerjaan yang sebelumnya gitu ya kayak. Waduh, Pak, agak padat ya berarti kegiatan Bapak nih sebagai Kabag Sekper. Nah, kalau boleh tahu Pak, membagi waktu juga dengan keluarga itu gimana tuh Pak? Ini yang terkadang agak yang namanya kita masih dinas pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Ya, kita harus memberi pengertian kepada ibu. Terkadang walaupun ibu di rumah suka komplain, tapi harus kita perhatikan. Itu terus yang kedua, untuk anak-anak yang sekarang, kalaulah contoh ada kemalangan, ada family kita yang meninggal, itu terkadang saya nggak bisa datang. Karena ada pekerjaan ini yang tidak bisa kita tinggalkan. Bukannya paling-paling yang datang keluarga saya aja. Jadi ya betul-betul pekerjaan ini istri kedua. Istri pertama atau istri kedua ya? Waduh, Agak bingung ya. Ibu, permisi Bu. Karena betul-betul yang namanya pekerjaan ini saya hayati ya fokus. Terkadang itu tadi urusan keluarga bisa jadi korban. Tetap pertama Ibu Pak. Supaya aman damai tetap pertama Ibu Pak. Siapa tahu Ibu nonton juga kan? Iya, itu dia pasti dong. Jadi pemakluman keluarga juga dukungan keluarga ya. itu juga sangat penting ya Pak ya. Untuk Benar. perjalanan karir Karirnya. kita, betul. Nah Pak, jadi kan sekarang kan lagi gencar-gencarnya nih program BUMN Muda Pak. Nanti ada web series, Betul. ada poros ini. Nah pendapat Bapak tentang BUMN Muda gimana sih Pak? Seperti yang awal tadi, program-program BUMN Muda ini memang sangat bagus. Kebetulan saya juga kan pembina BUMN Muda di Regional 1. Pantes bagus. Dan acara ini juga kan Persetujuan Bapak ya? persetujuan saya. Pantes juga. Bukannya kebetulan paket lengkap di tempat kita untuk BUMN Muda. Ada yang pandai main musik, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa olahraga. Kemudian semua itu bisa mendukung, tinggal bagaimana kita mengakomodir, mensupport talent-talent yang ada. Cocok kayaknya bikin apa PTPN 1 Regional 1 talent. Betul tuh Kak, biar makin banyak talent ya. Iya, biar Habis makin itu kelihatan. bisa tuh Pak jadi usaha lain dari PTPN 1 Regional 1 kayaknya. Catat. Ya. Apalagi Apalagi Kak? Selain itu Pak, kalau misalnya harapan Bapak lah untuk kami BUMN muda milenial yang masih berproses lah berkarir di PTPN ini, apa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Tetap dari awal pesan saya untuk milenial BUMN muda yang ada sekarang, pertama tetap disiplin. Apapun kesibukan kita, bagaimanapun itu tetap disiplin. Kedua itu kerja ikhlas. Kerja ikhlas itu apa? Jangan masuk jam 8 ya datang jam 8. Udah tank jam 5 kita pulang jam 5. Kalau memang pekerjaan itu belum selesai, ya langsung dikerjakan aja. Kenapa rupanya? Karena kalau udah besok bisa lupa itu apa yang kita kerjakan hari ini. tadi kan Bapak usianya udah 56, mau mendekati pensiun ya. Bulan apa sebentar? 1 April. 1 April. Aduh, kayak sedih banget gitu Bentar nggak lagi sih? ya, Bentar Kak, nggak lagi berasa ya, Kak, kehilangan sosok Pak Ilham. Tapi semoga ada Pak Ilham selanjutnya gitu betul. ya. Yang bisa mengayomi kami BUMN muda, kasih pandangan. Asik juga loh Pak Ilham. Waktu itu kalau nggak salah pernah nyanyi juga ya Pak waktu acara penyambutan Region Head di sini ya Pak. Berarti talent PTPN Regional 1 dari Bapak juga nih Oh yang iya melatih ya? betul. Jangan-jangan iya Pak. Sebenarnya mereka tahu saya bisa nyanyi, sehingga kemarin itu mereka memberi kejutan saya dipanggil tiba-tiba nyanyi. Jadi ya
karena tahu mereka bisa nyanyi, dibuat program sekarang buat band ya, Band, ya. Kita buat persetujuan ke BRM, beliau setuju pula. Jadi kan ya mudah-mudahan ke depannya dengan BRM yang sekarang program-program BUMN muda bisa lancar, bisa berjalan sehingga bisa regional 1 ini bisa terekspos ke dunia luar supaya tahu keberadaan kita, supaya memang rata-rata kan sekarang milenial. Jadi kalau memang di milenial tadi produktif kan akan membawa produktivitas buat perusahaan. Kalau perusahaan bisa produktivitasnya bagus, kesejahteraan kita karyawan juga kan akan bagus. Saya kira gitu. Ya, jadi kan Pak, selain Bapak bekerja nih di kantor, kira-kira mendekati pensiun ada kegiatan lain nggak Pak? Ngurus cucu. Itu. Cucunya berapa Pak? Cucunya masih 1. Oh, masih 1. Jadi ada kegiatan lain nggak Pak? Sebenarnya kan ada beberapa planning kemarin, tapi memang belum kita realisasikan. Kenapa? Karena memang kita masih dibutuhkan di sini. Kalau itu tetap dijalankan tapi orang yang mengelola itu saya nggak mau. Jadi kalau memang itu nanti terrealisasi yang harus Bapak juga ya Pak yang saya dan istri saya yang mengelola, bukan orang lain. Berarti Bapak tetap produktif gitu ya Kak, walaupun Iya udah dong, pensiun tetap betul. produktif gitu ya. Jadi Pak, kalau kita tahu kan Pak, Regional 1 itu kan dulunya PTPN 2 nih Pak. Kan kalau tidak salah Bapak kan berkarirnya tuh di PTPN 2 lebih banyak. Nah, apa sih Pak satu kata yang paling berkesan atau yang paling benar-benar Bapak ingat tentang PTPN 2 dari Bapak gitu Pak? Satu kata. Satu kata aja Pak. Apa, Cak? Wow. Mungkin Karena cuma susah satu kalau kata. satu kata. Susah ya? Susah beberapa kata lah Pak, beberapa boleh, kata Pak. lah. Karena kan sangat berkesan ya untuk Betul, Bapak betul. sampai di tahap ini tuh. PTPN 2 is the best. Boleh saya terangkan? Boleh banget, Kenapa Pak. saya bilang is the best? Dari keterpurukan beberapa tahun yang lalu, gaji kita pun sampai 50 hari. Sekarang tanggal 25 kita sudah bisa gajian. Yes. Bahkan untuk di regional 1 kita yang paling top. Betul. Jadi saya kira bagi pemimpin-pemimpin kita terdahulu di PTPN 2, inilah hasilnya yang dulu ikat pinggang karena memang kita susah, dikencangkan pinggang-pinggang kita. Sekarang kita jauh lebih baik. Saya kira untuk anak-anak milenial, tingkatkanlah lagi keberhasilan yang sudah ada sekarang sehingga kita bisa menyamai PTPN khususnya Palmco yang memang sudah lebih baik dari kita. Berarti Pak, PTPN 2 itu walaupun sekarang sudah bergabung ke PTPN 1 itu tetap teringat ya Pak sampai kapanpun, walaupun kita juga baru ya Kak di PTPN 2, tapi PTPN 2 yang membuat kita sampai dengan sekarang itu sangat luar biasa sekali perjalanan sejarahnya. Oke Pak, kayaknya waktu Bapak nih udah ada callingan lagi nih Kak. Oh iya ya. Udah ada sibuk ya, padat ya. Iya, Kita ada podcast lagi nih selanjutnya Bapak nih. kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ilham. Luar biasa. Luar biasa untuk guest star kita pembuka kita. pertama. Dan tadi kan Syah dari berbincang-bincang sama Pak Ilham ada beberapa nih yang ditekenin bahwasanya kita tuh dalam bekerja tuh harus disiplin, ikhlas, bertanggung jawab, dan jangan lupakan juga dengan orang tua ya. Ada tambahan Tasya? Luar biasa banget sih, cukup waktu yang singkat tapi bisa membuka wawasan kita ya Kak, bahwa menjadi seorang planters itu bukan cuman untuk ke PTPN, tapi kita juga harus peduli dengan sesama kita karena dari situlah kita juga bisa hidup. Oke Pak Ilham, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih atas ceritanya yang sangat luar biasa. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Pak. Iya. Mungkin lebih private, kayaknya lebih enak gitu biar dapat kiat-kiatnya nih Kak, bisa jadi kabak sektor. Dibalik ini nih. ya, kali ini kan waktunya terbatas Betul. ya kan. Dibalik ini lebih panjang lagi ya. Lebih panjang lagi. Oke. Iya, dan nanti podcast ini
akan ditayangkan di YouTube. Dan jangan lupa di klik subscribe dan di Like. Dan juga di share ya kak ya. Iya. Semakin biar orang tahu Regional 1 PTPN 1 tuh apa sih kegiatannya. Betul, dan juga bagi yang pengen nanti kira-kira kita mau bahas di poros ini apa sih? Boleh. Misalkan tentang pendidikan, Betul. kesehatan atau yang lainnya. Betul, karena kita nggak terpaku cuma di Betul, semua bisa perkebunan ada ya, di Kak? sini ya, Semua Syah, bisa ya. ada di sini. Boleh juga ada yang mau gosip atau fakta. Boleh. Boleh. Bisa Jadi langsung. kirim aja clue ke kita, nanti kita Betul. akan bahas gosip atau fakta di PTPN 1 Regional 1. Oh iya, kita juga kan tadi yang kakak bilang selain ada poros, kita juga ada web series nih kak. Oh iya, kapan tuh web seriesnya tuh? Tayangnya akan minggu depan, jadi Oh. siap-siap aja nih ada artis-artis PTPN 1 Regional 1 Wow, nih. paket lengkap banget Paket ya, lengkap. luar biasa Lengkap. banget nih memang. Pokoknya sangat kita fulfill lah semua kegiatan BUMN muda ini. Oke, jadi kita tutup aja dulu ya kak. Udah Oke. diteleponin nih sama sekretarisnya Pak Ilham dari tadi. Oh iya, oke. Kalau misalnya gitu kita tutup. Terima kasih Sobat Poros. Bye. Bye.